Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini masih di kitab Yesaya. Ini sudah yang tema ke-25. Bagian Yesaya yang pertama itu kita akan selesaikan hari ini. Ini mengenai sejarah bagaimana pelayanan Yesaya di dalam zaman Raja Hizkia. Ada dari pasal ini dicatat dari pasal 36 sampai pasal ke-39. Kita tidak akan bahas lagi mengenai Raja Hizkia ini, karena ini dicatat juga dalam dua raja-raja, dicatat juga dalam Tawarik. Jadi kita akan bicara secara khusus mengenai nubuat Yesaya kepada Hizkia bahwa Yehuda akan dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Mari kita baca aja dulu ya. Yesaya 39. Di sini dikatakan pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali ya. Kemudian Hizkia ini sangat bersukacita, diperlihatkan semuanya ya. Gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya. Ini semuanya lah ditunjukkan Hizkia kepada utusan Raja Babel ini. Dan Yesaya datang ya. Ada apakah yang dikatakan orang-orang ini? Terus jawab Hizkianya, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Terus apa yang telah mereka lihat di istanamu? Hizkia menjawab, semuanya. Di istanaku ini tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Kemudian disinilah nubuat daripada Yesaya itu ya. Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ini kata Yesaya kepada Raja Hizkia. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ini nubuatnya ya. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Memang respon Hizkia ini agak lucu juga ya. Dia bilang gini, Hizkia menjawab kepada saya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Banyak para penafsir menganggap Hizkia ini agak egois juga ya. Ya udahlah, yang mau diangkat ini atau keturunanku mau jadi sida-sida di sana ada Babel atau apa, yang nggak peduli lah. Yang penting saya aman ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu seperti itu egoisnya. Maksudnya Hizkia menganggap bahwa setiap firman Tuhan itu bagus ya. Karena ini Raja Hizkia ini raja yang luar biasa ini, yang dikatakan dia berlaku sama seperti Daud ya, leluhurnya itu. Nah, mari kita sekarang melihat maknanya ini bagi kita ya. Kita tahu kerajaan utara itu sudah dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi, dan 100 tahun lebih kurang lebih itu barulah kerajaan Yehuda yang selatan itu, Yehuda dan Benyamin itu dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi ya. Nah, apa maknanya ini? Kenapa kerajaan Yehuda yang adalah keturunan Daud, dinasti Daud ini dibuangnya ke Babel ya? Ini ada maknanya, ada artinya. Karena yang dibuang ke Asyur itu nggak balik lagi, tapi yang dibuang ke Babel itu pulang. Kita sudah belajar itu ya, kitab 3 rombongan itu, Zerubabel, Ezra dan Nehemia. Nah, mari kita lihat dulu Babel ini sebenarnya apa. Karena di dalam kitab Wahyu Babel pun ada ya, dan itu simbol ya. Nah, kita mau lihat dulu Babel di dalam Alkitab ini, karena dia diucapkan ada, itu muncul dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi pasti ada maknanya ini ya. Dan Babel ini selalu dikaitkan dengan umat Tuhan ya. Nah, mari kita melihat dulu yang di kitab Kejadian. Kita tahu lah, barangkali mungkin kita nggak perlu baca semuanya.
Jadi intinya bahwa Babel itu suatu kerajaan yang dibangun oleh Nimrod. Nimrod itu seorang yang pertama-tama kali berkuasa, keturunan daripada Nuh ya, dari Ham. Yang dikutuk Nuh itu, Ham punya anak Kusi, Kusi punya anak Nimrod. Nah, dikatakan di sini Nimrod seorang yang pemburu. Kejadian 10 ayat 9, dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Yahweh. Nah, ini catatan kakinya di sini bagus ya. Perkasa di hadapan itu istilah yang lain tegar menentang. ILT ya. Jadi artinya Nimrod itu bukan seorang hamba Tuhan, tapi dia seorang yang menentang ya, tegar menentang rencana Tuhan. Karena Nimrod itu maksudnya dia membangun menaranya juga, menara Babelnya itu juga untuk tujuannya mencari nama supaya kita jangan berserak. Sementara kehendak Tuhan itu supaya manusia mengekspresikan nama Tuhan lah ya, dan berserak memenuhi bumi, menaklukkannya. Jadi Nimrod ini tegar menentang Tuhan sebenarnya, tegar menentang rencana Tuhan Nimrod ini. Dan dia bangun suatu kerajaan manusia. Inilah kerajaan pertama ya, manusia ya, yang melawan Tuhan. Itu dia dari Asyur juga dia bikin juga itu ya, kerajaannya luas juga ya. Nah, kita tadi fokus ke Babel aja. Di dalam kitab Kejadian, Babel itu kerajaan manusia yang dibangun Nimrod itu suatu yang bersifat sejarah, memang betul ada ya. Di Babel itu, daerah Irak sekitar segitu ya. Tapi dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu adalah kitab bahasa simbol, jadi Babel di situ di kitab Wahyu bukan sejarah, tapi suatu simbol. Nah, mari kita coba lihat simbol apa ini Babel ini. Karena Babel itu disematkan kepada perempuan, artinya gereja. Nah, ini yang harus kita bahas dulu sebentar ya. Ini sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi karena ini hal yang penting ya bagi kita saat ini yang menjalani kehidupan saatnya dalam dunia kekristenan yang udah menjadi ribuan denominasi ini, puluhan ribu bahkan, ada yang mengatakan baru 40.000 pecahan itu. Nah, itu kita harus paham ini ya. Coba kita lihat di Wahyu pasal 17 ya. Ini Babel ini dikatakan di sini ayat 18, pasal 17 ayat 18. Ini yang kelima, yang keenam dulu ya. Kita baca dulu yang keenam dulu. Dan aku melihat wanita itu, ini Rasul Yohanes melihat perempuan ya. Dan di sepanjang Alkitab perempuan itu simbol daripada gereja, karena Adam itu simbol Kristus ya, Hawa ya mempelainya ya gereja ya. Dan di sini dikatakan tapi perempuan ini agak aneh yang membuat si Rasul Yohanes pun agak heran dia ya. Dia bilang, dia lihat di sini ya, ayat 5, pada dahinya dari perempuan itu ada nama. Ya, nama itu mengekspresikan reputasi, karakter, ya, karya-karyanya. Ini ada sesuatu, ada nama yang tertulis di perempuan itu, dan namanya itu adalah Babel yang besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi perempuan yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang dia juga sudah agak bingung, itu ditempel nama. Ya bukan tulisan begitu ya, maksudnya itu karakteristiknya daripada si perempuan ini, itu adalah Babel. Dibilang di sini Babel besar. Ya. Jadi gereja disemat perempuan. Kalau kita mau lihat ini perempuan siapa, coba dulu kita lihat ini ya. Pasal 17 ayat 18. Dan wanita yang telah engkau lihat adalah kota besar. Jadi perempuan itu adalah kota besar. Perempuan itu adalah Babel, ya. Dia mempunyai pemerintahan, sistem pemerintahan manusia dikatakan atas raja-raja di bumi. Jadi jelas bahwa Babel itu yang dalam kitab Kejadian itu adalah kerajaan manusia yang dibangun Nimrod, itu ditempel kepada gereja. Dengan kata lain, perempuan yang dibilang di Wahyu pasal 17 ini adalah gereja yang di dalamnya ada sistem pemerintahan manusia. Gereja yang di dalamnya manusia mengatur, memerintah. Ya. Karena gereja itu sebenarnya, ini ada yang di pasal Wahyu pasal 12, ada lagi perempuan di sini, ya. Pasal 12 ayat 1, saya baca ya. Dan terlihatlah suatu tanda besar, simbol ini maksudnya.
Di langit, ini artinya di alam di dimensi surgawi, seorang wanita, ini perempuan juga. Ya, jadi ada dua perempuan di kitab Wahyu ini yang merupakan simbol. Yang pertama di pasal 12, yang kedua di pasal 17 dan 18. Dikatakan di sini wanita itu berselubung matahari. Ini simbol juga, karena dalam Maliaki itu matahari sejati itu adalah Tuhan ya. Jadi perempuan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, matahari, bulan di bawah kakinya. Jadi kalau bulan itu apa kayak pantulan-pantulan itu, atau kayak perjanjian lama, ini perjanjian baru, realitanya ini hanya ritual, simbol-simbol apa semua dalam perjanjian lama itu dia udah di bawah kakinya. Ini perempuan sudah hidup di alam realita. Ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran, nggak lagi dalam simbol-simbol potong-potong binatang dan sebagainya itu. Jadi perempuan ini juga ada mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ada kepemimpinan ilahi, 12 itu angka pemerintahan ilahi. Bintang itu sons of God. Jadi ada putra-putra Elohim yang memerintah ini perempuan. Bukan yang di pasal 17. Kalau pasal 17 perempuan yang diatur oleh sistem pemerintahan manusia. Nimrod dia ya, Nimrod lah ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi mari kita melihat ini makna penting ini. Israel dibuang ke Babel. Kenapa? Yehuda secara khusus ya. Israel sebenarnya punya dua kesalahan. Sepanjang sejarahnya ketika dia masuk tanah perjanjian itu ada dua. Dosa yang dianggap dosa besar ya, kita bilang begitu. Yang pertama penyembahan berhala tentunya. Sebenarnya penyembahan berhala udah dari Gunung Sinai itu anak lembu emas. Tapi sampai ke dalamnya tanah perjanjian Israel terus menerus ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa lihat tuh bagaimana Israel kawin campur, menyembah berhala, wah itu terus ya. Itu satu dosanya. Yang kedua itu dosa besar Israel itu waktu dia minta raja. Jadi zaman Samuel itu dia minta raja supaya kita dengan motivasi supaya kita sama dengan bangsa-bangsa lain, katanya begitu ya. Jadi Israel minta raja, tadinya kan Tuhan lah yang memimpin. Israel itu teokrasi, Tuhan yang memimpin melewat para nabi-nabinya atau para hakim-hakim gitu dia. Tapi Tuhan langsung yang memimpin. Tapi Israel nggak mau. Israel nggak mau dipimpin oleh Tuhan langsung. Dia ingin ada raja seperti bangsa-bangsa lain. Ada raja manusianya. Jadi Israel dengan Tuhan bilang sama Samuel, kau berikanlah itu kalau mereka minta itu. Ya karena Samuel kan agak kesel ya waktu Israel itu minta raja. Tuhan bilang gini sama Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja mereka. Jadi permintaan Israel minta raja itu suatu dosa yang parah sekali. Dan Alkitab juga bilang begitu di zaman Samuel itu. Engkau telah melakukan dosa yang besar dengan meminta raja untuk dirimu. Karena dengan secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya aku nggak mau dipimpin langsung oleh Tuhan begini. Aku mau ada seorang raja ya yang memimpin aku. Nah, jadi Israel punya dua dosa itu. Penyembahan berhala, minta raja. Nah, itu sebabnya Israel dibuang karena dia sebenarnya menolak Tuhan sebagai raja. Tuhan buang ke Babel supaya kau rasakanlah di situ. Hidup di bawah pemerintahan manusia, raja manusia itu. Raja Babel waktu itu yang menyerang Yerusalem itu Nebukadnezar namanya. Supaya engkau bisa tahu bedanya antara hidup dalam pemerintahanku, hidup di dalam di mana aku sebagai rajanya langsung memerintah engkau, ya, atau engkau rasain itu. Engkau hidup di bawah raja manusia. Tentu Tuhan berkati juga. Israel itu di Babel diberkati juga, ya. Israel pun beribadah juga di situ. Ada sinagoga-sinagoganya dan sebagainya, ya. Nah, jadi Israel dibuang ke Babel, Yehuda secara khusus, itu karena supaya Israel sadar, Yehuda pun sadar itu bedanya di bawah pemerintahan Tuhan Yahweh dengan di bawah pemerintahan manusia. Nah, sekarang kita langsung terapkan dulu kepada aplikasinya dulu. Langsung aja ya, supaya nanti karena kita pelajarannya ini pelan-pelan kita akan lihatin bahwa gereja juga sudah dibuang ke Babel. Artinya, gereja yang tadinya sebagai organisme langsung diperintah oleh Tuhan Yesus sebagai hayat. Otoritas yang berlaku dalam organisme ini adalah otoritas hayat. Saya sering bilang, gereja adalah tubuh Kristus.
tubuh itu otoritasnya itu hayat. Hayat itu hidup. Kalau Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai hayat, ya. Hayat inilah yang akan mengatur gerakan daripada semua, tangan, kaki, apa semua itu diatur oleh hayat. Nggak mungkin tangan ngatur kaki. Nggak. Makanya dalam perjanjian baru itu ada 12 kata. Saling mendukung, saling membangun, saling menundukkan diri, saling menegur, saling menasihati. Kenapa saling? Karena memang tidak ada yang menjadi, katakanlah, kepala pemimpin. Makanya di Matius 23 Yesus sudah jelas bilang, jangan seorang pun disebut pemimpin. Aku yang memimpin gerejaku melalui otoritas hayatku itu. Ya. Jadi ini gereja mula-mula langsung dipimpin oleh Roh pemberi hayat itu, life giving spirit. Makanya dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu ada 70 kali disebut Roh Kudus. Roh Kudus mengatur, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus melarang, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang organisme mula-mula ini, gereja yang dibangun Yesus itu, aku akan menjadikan gerejaku, kata Yesus, itu memang betul-betul dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus melalui otoritas hayatnya. Apakah ada pemimpin? Ada. Tentu ada rasul di situ, ada Paulus, ada Yohanes, semuanya. Gereja ada para penatuannya, ya, elders. Nanti saya singgung sebentar ini, elders dengan yang istilah Yunannya presbyteros dengan episkopos. Ada para pemimpin, tapi para pemimpinnya juga diatur oleh Roh Kudus langsung. Setiap anggota diatur langsung. Ya, tidak ada pemimpin itu memerintah. Tidak ada manajer itu. Kalau dalam kekristenan ini, saudara mau, nanti saya mau kasih tahu bedanya ini, ya, antara organisme dengan organisasi di sini, ya, dunia kekristenan. Ini perlu tahu. Awalnya, saya mau jelasin dulu sekarang, masuk kepada awalnya. Dalam Kisah Para Rasul 20 itulah awalnya. Enggak usah kita baca lagi, karena udah sering kita baca itu. Kisah Para Rasul 20, Paulus bilang sama para penatua di Efesus, tapi dia ngomongnya di Miletus. Kisah Para Rasul 20, ya. Paulus bilang, setelah kepergianku, akan datang serigala ganas. Ya. Serigala ganas ini menyerang para pemimpin, para penatua. Ya. Dan itu akan membuat beberapa orang dari para penatua itu akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya. Tadinya murid-murid ini sepenuhnya sebagai organisme itu diatur langsung oleh otoritas hayat, oleh Roh Kudus. Tapi para pemimpin ini mengangkat dirinya, ya, terus menarik murid kepada dirinya, sehingga organisme jadi pecah. Sebagian ke pemimpin ini, sebagian ke sini, dicabik-cabik lah. Itu makanya disebut serigala ganas. Ganasnya itu karena dia mencabik-cabik organisme ini, merobek-robek dan menghancurkannya menjadi ribuan, puluhan ribu keping. Ya kalau binatang itu jadi puluhan ribu, udah nggak ada lagi, mati sudah. Ya. Jadi saudara tahu kenapa ini para pemimpin ini narik. Makanya kalau sekarang dalam denominasi, itulah denominasi. Nggak usah dia membuat nama bagi dirinya, kayak Nimrod juga. Ya, ada yang namanya sesuai aliran, ada reform, ada apa episkopal, apa ada presbyterian, apa berdasarkan apa, ada juga yang nama langsung Lutheran, Calvinis, apa semuanya, dan atau ajarannya Pentakosta, macam-macam lah. Ini bukan gereja, tapi ini pecahan, robekan daripada organisme itu, dirobek-robek oleh para pemimpin itu, ya. Tapi dalam kekristenan sudah dibenarkan dengan ajaran visible dan invisible church itu. Ini gereja juga katanya. Padahal ini sebenarnya denominasi itu bukan gereja, itu pecahan, robekan daripada organisme itu menjadi organisasi, menjadi suatu aliran, menjadi suatu denominasi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini awalnya. Karena dalam sejarah gereja, ini ada seorang yang namanya Ignatius. Ya, ini saya catat di sini karena saya belum ini. Ignatius ini seorang tahun 117 Masehi. Dia itu bishop itu di Antioquia, Syria,
Dia mati martir di bawah Kaisar Trajan Roma. Waktu itu Roma masih berkuasa kan. Ini orang udah luar biasa. Luar biasa sekali. Ignatius itu pemimpin top lah ya. Hebat lah ya. Bayangkan mati martir. Dan dia ketika dia mau datang ke Roma waktu mau mati martir, dia bikin 7 suratnya. Nah, Ignatius ini tapi dia mengajarkan. Nah, ini ajarannya tuh yang paling, inilah ajarannya awal daripada masuknya pemerintahan manusia ke dalam gereja atau hierarki ke dalam gereja. Ini dia awalnya. Memang dalam Kisah Para Rasul 20 Paulus sudah peringatin. Kisah Para Rasul 20 kepada para penatua di Efesus sudah diperingatin. Dia juga bikin surat ke Efesus juga, salah satu dia bikin suratnya. Si Ignatius ini. Jadi Paulus peringatnya, awas ya, serigala ganas akan menyerang kalian. Kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Tadinya murid-murid itu milik Tuhan Yesus, engkau tarik ya. Nah, ini dia Ignatius ini secara sejarah ya, yang orang pertama yang dipandang mengajarkan perbedaan antara presbuteros dengan episkopos. Ini dua-duanya diterjemahkan sebenarnya penilik atau penatua. Ini dua orang ini, dua istilah ini sama orangnya. Kalau presbuteros itu adalah karena dia dewasa, tua ya. Kalau episkopos, epi itu melihat dari skopos itu melihat, epi itu dari atas, melihat dari atas artinya overseer, artinya dia punya penglihatan rohani. Jadi ini sama orangnya. Nah, saya baca satu ayat dulu dari Titus yang untuk membuktikan bahwa ini dua istilah Yunani yang orangnya sama, dia juga. Para pemimpin itu pertama harus dewasa. Sudah dewasa lah, sudah tua juga usianya perlu ya, supaya dia orang dewasa lah. Dewasa rohani, dewasa ininya juga. Kedua, dia harus punya kemampuan episkopos overseer, melihat mana ada serigala ganas, dia bisa jaga kawanan domba itu. Ini orang sama. Perhatikan ini, karena di dalam Alkitab di Titus ini jelas dua istilah ini dipakai bergantian oleh Paulus. Jadi dianggap sama. Contohnya ini, coba lihat. Titus pasal 1 ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Itu artinya istilah Yunani presbuteros atau elders, istilah bahasa Inggrisnya itu. Ya. Kemudian di ayat yang ke-7 Paulus memberikan persyaratannya. Penatua itu mesti kayak gimana? Sebagai pengatur rumah Tuhan, seorang penilik jemaat, dia pakai istilah episkopos. Padahal kan berarti ini dua istilah ini kan sama orangnya. Orang pembicaranya masih soal pemimpin itu, para penilik atau para penatua. Jadi istilah ini dipakai Paulus bergantian begitu karena memang ini sama. Presbuteros dengan episkopos itu sama orangnya. Nah, ini si Ignatius bilang enggak. Mesti ada seorang bishop di atas itu. Mesti ada satu orang pemimpin katanya. Supaya gereja jangan pecah katanya, supaya gereja jangan ada kemasukan ajaran palsu, padahal justru dia yang bikin itu. Nah, inilah dia, serigala ganas itu. Serigala ganas itu emang ya namanya juga serigala ganas lah ya. Dengan tipuannya yang dahsyat, seorang kudus kayak Ignatius ini aja kena. Ya. Dan dia bilang gini di bukunya nih. Ini bukunya tulis Apostolic Fathers tahun 1956 oleh J.B. Lightfoot. Ini penulisnya. Ini saya catat, ini saya kutiplah beberapa ya. Omongan daripada Ignatius itu mengenai perbedaan. Dia ngangkat jadi bishop harus di atas ya. Tadinya gereja itu dipimpin oleh para penatua, tim. Dan mereka ini saling menundukkan diri, saling dengan jemaat juga saling. Semuanya begitulah, organisme. Terus Ignatius bilang, tidak boleh. Harus satu orang. Nah, dia mulai memasukkan hierarki atau jenjang ya. Ke sistem pemerintahan manusia mulai masuk di sini. Dia bilang, udah gitu bishopnya nih diangkat tinggi sama si Ignatius. Dia bilang begini, perhatikan ini ya. Ayat halaman 65 ya daripada buku ini ya, Apostolic Fathers ini. Dia bilang gini, bisa terjemahin langsung aja ya. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Bayangkan lagi. Halaman 65, saya kalau mau cek ini ya, J.B. Lightfoot. Ignatius menganggap bishop itu Tuhan, seperti Tuhan lah ya.
Baru di bawahnya juga ya. Karena itu sama seperti Tuhan, ini halaman 70. Tidak berbuat apapun tanpa Bapa ya. Demikian juga ya, engkau jangan berbuat apapun tanpa bishop. Jadi bayangkanlah otoritas si bishop ini. Uskup ya istilahnya bahasa Indonesia, uskup ya. Luar biasa ini kelihatan ya otoritasnya. Coba lagi kita lihat ya di bawah ini halaman berapa ini? Halaman yang ke-64 ya. Tundukkan dirimu pada para penatua dan bishopmu. Yang kau akan dikuduskan dalam segala sesuatu. Jadi menurut Ignatius kalau orang mau kudus mesti tunduk. Padahal itu kudus itu pengudusan ya, sanctification by faith kan enggak itu ajarannya. Terus sampai ke sini dia si Ignatius ini ya. Halaman 74. Dia bilang, ia yang melakukan segala sesuatu tanpa bishop, orang ini tidak bersih hati nuraninya. Jadi nggak boleh berbuat sesuatu di dalam pelayanan harus izin bishop. Padahal gereja mula-mula langsung dipimpin roh. Ya. Si Ananias itu seorang murid yang sederhana, hanya satu kali disebut di sana si yang datang disuruh Roh Kudus datang ke sana. Ada seorang sih namanya si Saulus dari Tarsus gini. Ananias datang, nggak perlu izin dulu sama Petrus sama saya. Tapi kalau di sini Pilatus bilang harus izin. Waduh. Nah, ayat 80 pasal halaman 84. Kamu semua ikuti bishopmu sama seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa. Nah, ya kan persis lah. Jemaat dari ngikutin bishop, dari ngikutin uskup agung. Ya. Kira-kira beginilah ya ceritanya ya. Tapi nggak sampai di sini aja. Yang namanya manusia, pemerintahan manusia mulai masuk. Ada jabatan, kan semua orang ingin berkuasa. Dalam diri manusia itu, terutama para pemimpin itu, ada satu, katakan hawa nafsu karena serangan serigala ganas itu, dia ingin berkuasa. Kami juga dulu gitu. Saya juga waktu itu ada 5 penatua, walaupun saya paling muda, saya juga ingin nomor 1. Nah mau saya di bawah orang, ya itulah serigala ganas itu. Ya, tapi saya udah keluar dari situ. Jadi antara bishop dengan bishop di tiap kota kan, itu bertarung lagi. Oh siapa di antara kita paling hebat nih? Akhirnya ada lagi satu mengangkat diri, bishop agung namanya. Antara bishop agung bertarung lagi, satu wilayah demi wilayah. Naiklah lagi satu yang namanya kardinal. Dari antara kardinal bertarung lagi. Naiklah yang namanya paus. Itulah hierarki sudah masuk di abad ke-5 atau abad ke-6 Katolik itu. Hierarki sistem pemerintahan manusia masuk mengatur gereja. Itu dia. Itulah dia Babel itu. Perempuan yang gereja tapi dilabelkan, diberi nama, diberi karakter Babel. Ya. Jadi kita sudah tahu sekarang Babel. Kenapa Yehuda dibuang ke Babel? Karena Yehuda menolak Tuhan sebagai raja. Ya. Jadi Tuhan bilang, oke lah. Kalau engkau menolak aku sebagai raja, aku akan kasih kau kepada raja manusia supaya kau bisa bedain. Tuhan begitu kan? Mendidik yang mendisiplin orang, ya silakan. Kayak anak yang hilang tuh datang kepada bapaknya. Ya karena bapak dia nggak suka di rumah bapaknya, nggak suka fellowship dengan bapak. Oke lah. Kalau begitu, kalau kau mau pergi ke negeri jauh berfellowship dengan para pelacur, silakan lah. Rasakan bedanya. Ya tentu di negeri jauh itu ya orang baik sama anak hilang ini, anak bungsu ini, karena selama ada uang. Begitu nggak ada uang, udah rasain lah itu. Tapi kalau bapak dengan anak kan entah anaknya ada uang atau tidak ya kan, bahkan semua harta bapak ya harta anak ini juga. Akhirnya anak sulungnya kan pulang. Setelah dia rasain bedanya tinggal di rumah bapak dengan tinggal di negeri jauh dengan fellowship yang dengan para pelajaran semuanya selama dia punya uang. Jadi Tuhan begitu mendidiknya. Israel menolak Tuhan sebagai raja, oke lah. Kasih ke Babel supaya rasain di situ. Nah, sekarang gereja juga begitu. Gereja sekarang sudah jatuh ke dalam pemerintahan manusia, dipimpin oleh sistem pemerintahan manusia, ya. Tapi memang manusia-manusia ini kan ya apa juga orang-orang kudus juga kayak Ignatius juga ini. Nimrod di dalam kekristenan ini kan orang-orang kudus juga ini kan.
Sudah dikuduskan juga, dipanggil Tuhan. Jadi makanya campuran otoritasnya di situ. Otoritas para pemimpin itu dan otoritas Roh Kudus juga ada. Makanya Babel, dibilang Babel itu artinya campur aduk. Nah, kalau begitu bagaimana? Tuhan, solusi Tuhan tidak mau pulihkan gereja kembali ke gereja mula-mula, tidak ada. Tuhan panggil para pemenang. Makanya di Wahyu pasal 18 ayat 4, ini ada panggilan. Umatku, keluarlah daripadanya supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencaranya. Karena penghakiman Tuhan akan datang kepada dunia kekristenan. Karena memasukkan sistem pemerintahan manusia itu. Ada penghakiman Tuhan. Hanya belum waktunya. Nanti ketika Tuhan sudah datang, terkena dia. Kalau perempuan di Wahyu pasal 12, yang ini dia memang dia hidup di dalam pemerintahan Tuhan, pemerintahan ilahi, langsung dipimpin oleh Tuhan. Itulah umat pilihan Tuhan. Karena ini banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih ini dia. Wahyu pasal 12. Inilah yang melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah bumi ini. Saudara, kalau kita memang umat pilihan Tuhan, kita nggak mungkin masuk dalam sistem pemerintahan manusia. Dalam kekristenan ini nggak mungkin. Pasti Tuhan menggerakkan ya, karena ini cuma firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat 4. Hai umatku, maksudnya umat pilihan, keluarlah dari situ. Jangan ambil bagian dalam ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, dalam pemerintahan manusia, dalam soal permainan uang, jabatan, sebagainya di sini. Jangan ambil bagian. Engkau ibadahlah mengikuti pimpinan Tuhan langsung. Nah, gitu. Langsung ya, itu ingat. Tuhanlah rajaku. Bukan para pemimpin di sini ya. Tuhanlah rajaku. Dialah yang mengatur hidupku, ya. Kita bukan nggak ngakui di dalam komunitas yang di perempuan Wahyu pasal 12 itu juga ada pemimpin. Tapi dia adalah pemerintahan Elohim, pemerintahan apa ya? Bukan sistem pemerintahan manusia seperti yang di Wahyu pasal 17. Oke lah, cukup dulu ya sampai di sini. Haleluya. Amin.